Pria ini namanya Dongking. Sebelum resmi menyandang status sebagai mahasiswa, Dongking pernah 2 kali gagal melewati tes ujian masuk perguruan tinggi. Bahkan ia nyaris mengikuti jejak ibunya sebagai seorang petani lantaran tak ada biaya untuk kuliah. Meski begitu, sang ibu akhirnya bela-belain berhutang ke seluruh keluarga besarnya agar Dongking bisa mengenyam bangku perkuliahan dan kelak bisa memiliki kehidupan yang layak. Pagi itu setibanya di asrama kampus, Dongking melihat ada 2 pria yang sedang adu bacot. After long years. Tuh 2 bocah buru-buru menghampiri Dongking. Meski begitu, adu mulut di antara mereka terus berlanjut hingga membuat Dongking pusing 7 keliling. Rupanya pria berambut klimis ini bernama Xiao Jun. Ia berasal dari keluarga yang jago banget berbahasa Inggris. Bahkan ayah dan kakeknya pernah menetap di Amerika. Untuk itulah, dimanapun Xiao Jun berada, ia selalu saja mengeluh-eluhkan Amerika sebagai negara dengan masa depan yang cemerlang. Sementara itu, pria berambut gondrong ini namanya adalah Wang Yang. Meski bahasa Inggrisnya nggak sejago Xiao Jun, tetapi Wang Yan ini lihai banget dalam urusan memikat hati perempuan. Apalagi seorang turis Amerika yang bernama Lucy. Ya, bisa dibilang Wang Yang ini merupakan anak paling gaul di kampusnya, yang demen banget nonton film Hollywood supaya bisa gegayaan seperti orang barat. Melihat betapa kerennya bahasa Inggris Wang Yang dan Xiao Jun, Dongking pun seketika tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Ia kemudian mengikuti English Club. Dan pas Dongking nyoba ngomong bahasa Inggris, semua anggota di klub itu menghina dan menertawakannya. Gak tega melihat Dongking menjadi ledekan, Xiao Jun pun segera mengajari Dongking dengan bangganya. Xiao Jun lalu memamerkan kamus bahasa Inggris miliknya. Sayangnya tuh kamus gak boleh dipinjem. Meski begitu, Dongking sama sekali gak berkecil hati. Yang ada dia malah bertekad akan membaca 800 buku sampai dirinya lulus kuliah. Ketika Dongking sedang asik membaca, tiba-tiba seorang wanita bernama Sumei duduk bergabung di sebelahnya. Melihat itu, Dongking sontak kaget sekaligus terkesima dengan kecantikan Sumei. Dan detik itu juga hati Dongking langsung berdebar gak karuan. Namun sayangnya pas Dongking mau ngajak kenalan, tuh cewek langsung menolaknya mentah-mentah. Keesokan harinya di suatu kelas ada seorang dosen yang sedang menjelaskan bahwa rasisme di Amerika masih saja terasa sangat kental dan sampai kapanpun gak akan pernah bisa dihilangkan. Mendengar penjelasan itu, Xiao Jun tentu saja membantahnya. Xiao Jun bersumpah akan membuktikan sendiri kalau dosennya itu telah keliru dalam menilai Amerika. Gak terima omongan dosennya dicela, seorang mahasiswa menginstruksi seisi kelas untuk segera nampolin Xiao Jun dan juga Wang Yang. Dan atas kejadian itu, hubungan Xiao Jun, Wang Yan, dan juga Dongking terjalin semakin solid seperti 3 serangkai. Xiao Jun dan Wang Yang pun gak segan-segan membantu Dongking menyatakan perasaannya kepada Sumei. 母亲用20年的时间让他长大成人，你要是不答应我， Sekalipun telah ditolak Sumei, Dongking tetap nekat menjenguk Sumei yang sedang terkena TBC. Saking cintanya dengan Sumei, Dongking sampai rela tertular TBC. Melihat pengorbanan Dongking, hati Sumei pun akhirnya tersentuh. Dan mulai saat itu, mereka pun resmi pacaran. Selang beberapa hari berlalu, Wang Yang akhirnya menjenguk Dongking yang tertular TBC. Sementara Xiao Jun berhalangan hadir lantaran dia sibuk dengan persiapan tes TOEFL-nya. Sebagai gantinya, Xiao Jun pun meminjamkan kamus bahasa Inggrisnya waktu itu.
Dan gak sengaja Dongking menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Suatu hari nanti kamu pasti bisa membuatku cemburu." Dan ternyata tulisan di surat itu menjadi kenyataan setelah mereka bertiga lulus kuliah, di mana visa Dongking ke Amerika selalu ditolak dikarenakan bahasa Inggris Dongking masih terdengar sangat kampungan meski dirinya telah berhasil membaca 800 buku. Sementara visa Xiaojun langsung diterima tanpa kendala apapun. Keesokan harinya di bandara, Dongking bersumpah bahwa suatu hari nanti dirinya pasti bisa bergantian bikin Xiaojun cemburu dengan kehidupannya. Sambil tersenyum, Xiaojun bilang kalau itu gak mungkin terjadi karena dirinya akan menetap selamanya di Amerika. Gak peduli dengan omongan itu, Dongking segera menarik Xiaojun dan Wang Yang ke dalam pelukannya. Dan setelah itu Xiaojun pun beranjak pergi. Dan meski tetap stay cool, nyatanya Xiaojun tetap meneteskan air matanya. Beberapa bulan kemudian, Dongking akhirnya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di suatu sekolah. Setiap Dongking menerangkan pelajaran, murid-muridnya itu malah tertidur pulas. Padahal jelas-jelas Dongking sedang tidak mendongeng. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Dongking pun mengajar les privat ke cucu dari kepala sekolah. Ketika Dongking membahas tentang bayaran les privatnya yang selama ini terus nunggak, si kepala sekolah dengan cepat membayar Dongking. Namun bukan dengan uang, melainkan dengan sekantong plastik pangsit. Meski begitu, Dongking tetap menepati janjinya kepada Sumei, yaitu membelikan buku persiapan TOEFL yang akhirnya Dongking beli dengan uang tabungannya. Namun semua itu terasa sia-sia karena ternyata Sumei berhasil membuat visa ke Amerika. Mendengar itu, hati Dongking pun langsung hancur berantakan. Bukan karena Dongking iri, tetapi karena Dongking takut jika Sumei gak pernah kembali lagi dalam pelukannya. Bersamaan dengan itu, Wang Yang pun rupanya mengalami nasib yang sama dengan Dongking. Iya, Lucy akhirnya memilih pulang ke Amerika. Dan atas kejadian itu, arah hidup Wang Yang langsung buyar semua. Selain ditinggal kekasihnya, novel Wang Yang sama sekali gak laku di pasaran. Kini Wang Yang benar-benar sangat frustasi. Dan untuk terbebas dari rasa frustasinya itu, Wang Yang pun meminta Dongking memotong rambut gondrongnya itu sampai sependek mungkin sebagai upaya untuk menyambut hidup yang baru. Di suatu malam, Dongking mendapatkan telepon singkat dari Sumei yang ingin menyudahi hubungan mereka. Dongking gak habis pikir kenapa masalah selalu saja bertubi-tubi menimpa hidupnya. Seakan-akan semesta belum cukup puas mencabik-cabik perasaan yang hancur karena putus cinta. Kini Dongking pun terancam ditendang dari sekolah karena pihak sekolah telah mengetahui soal les privat Dongking yang jelas-jelas sudah melanggar aturan sekolah. Dan pada akhirnya Dongking pun mengundurkan diri dari sekolah. Di hari terakhirnya mengajar, Dongking berteriak membangunkan murid-muridnya yang sedang tertidur. Setelah itu, Dongking menceritakan tentang kebodohannya di masa lalu dan betapa malang dirinya yang diputuskan secara sepihak oleh pujaan hatinya. Tanpa disangka-sangka, cerita tragis itu malah membuat seisi kelasnya dipenuhi dengan tawa. Dan dengan berat hati, Dongking pun pamit undur diri dari sekolah. 我校外文系教师程东青，在与程东青老师以开除教职。程东青成为本校第一个被公开除名的教师。 Di tengah keputusasaannya itu, sebuah ide cemerlang tiba-tiba melintas di benak Dongking.
di mana Dongking akan tetap menyeriusi les privat bahasa Inggrisnya. Dengan bantuan Wang Yang, Dongking pun mulai menempelkan brosur tentang les privatnya itu di setiap tembok ataupun tiang listrik. Setelah berhasil mendapatkan beberapa murid, Dongking pun mulai les privat bahasa Inggrisnya itu di KFC. 点一份鸡块，他们就可以做一整天。Ambulance， 怀孕的 pregnant。 Lambat laun les privatnya itu berhasil menyedot perhatian banyak orang. Melihat bisnis les privatnya berkembang pesat, Dongking segera mengajak Wang Yang untuk bergabung bersamanya. Tanpa pikir panjang, Wang Yang langsung menerima ajakan tersebut. Lalu mereka pergi ke gedung tua milik pemerintah yang rupanya sudah lama terbengkalai. Dongking memanfaatkan gedung itu sebagai tempat untuk les privat yang kian hari semakin banyak peminatnya tersebut. 女生找男生，如果只看长相 （aesthetics），像他这么卑鄙，心里一定非常痛。Which is what I am。那你们最近看什么电影？ I love you, I love you, I've always loved you。 Kini Dongking dan Wang Yang telah berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang. Sementara itu, nasib Xiaojun di Amerika semakin luntang-lantung gak jelas. Setelah dipecat sebagai asisten profesor di lab biologi, kini Xiaojun pun kerja sebagai pelayan di sebuah restoran, di mana dia mendapatkan upah yang paling rendah karena dia bukan orang asli Amerika. Xiaojun yang udah muak dengan segalanya pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Cina. Kepulangan Xiaojun itu langsung disambut hangat oleh Dongking dan juga Wang Yang. Mereka lalu menggunting rambut Xiaojun sebagai tradisi dari pulang merantau. Lalu Xiaojun pun diajak ke tempat les privat milik Dongking dan juga Wang Yang. Dan alangkah kagetnya Xiaojun saat mengetahui bahwa dua sohibnya itu telah memiliki murid sebanyak lebih dari 2000 siswa. Keesokan harinya dengan sangat bangganya Dongking memperkenalkan Xiaojun di depan para murid-muridnya. Sayangnya Xiaojun yang biasanya percaya diri itu mulai berbicara dengan terbata-bata. Sekelebat bayangan buruk selama tinggal di Amerika menghantui Xiaojun hingga membuatnya buru-buru kabur ke belakang panggung. Dan dengan sigap Dongking mengatakan bahwa Xiaojun masih jet lag. Makanya dia sedikit ngeblank. Setelah dirinya kembali tenang, Xiaojun segera menemui Dongking dan juga Wang Yang. Xiaojun berpikir kalau dirinya nggak cocok menjadi seorang pembicara. Maka dari itu Xiaojun ingin mengambil alih sebagai penasehat untuk orang-orang yang akan mendaftarkan visanya. 你被拒先跟女朋友有什么关系？他伤害了我。 到美国上面显示你被拒是因为他们认为你有移民倾向。你去美国的目的是要增加收入。你连这个都没想好。你被拒签说明你不了解美。王老师， Tak lama beberapa hari kemudian, Xiaojun memberikan saran bagaimana metode belajar yang seharusnya Wang Yang gunakan saat mengajar. Selain itu, Xiaojun bertanya dengan serius ke Dongking. Apakah Dongking selama ini memiliki sebuah impian? Mendengar pertanyaan barusan, Dongking pun langsung tertegun. Dongking lantas menjawab pertanyaan tersebut saat dirinya berpidato di depan ribuan muridnya yang sedang kepanasan. Jadi selama ini Dongking sama sekali nggak pernah memiliki sebuah impian. Yang Dongking tahu hidup selalu mempertemukannya dengan kegagalan, dan juga kegagalan. Dan dari kegagalan itulah Dongking akhirnya mengerti bahwa kemenangan hanya akan bisa didapatkan setelah berkali-kali mengalami kegagalan.
Lagi pula, gagal itu merupakan hal yang wajar, yang seharusnya tidak perlu ditakutkan sama sekali. Baru saja menyelesaikan pidatonya, tiba-tiba petugas polisi datang dan membawa tuh 3 bocah ke kantor polisi atas tuduhan penyalahgunaan gedung secara ilegal. Dan sebagai hukumannya, lembaga kursus mereka ditutup paksa oleh pihak pengadilan. Gak terima dengan pernyataan itu, Xiaojun pun langsung ngegas bahwa mereka sebelumnya sudah berusaha mengurus surat perizinannya. Namun leletnya tanggapan pemerintah membuatnya sampai sekarang belum berhasil mengantongi izin tersebut. Gak ingin suasana makin panas, Dongking pun bersedia membayar denda yang telah mereka tetapkan. Gak berselang lama dari kejadian itu, mereka bertiga bahu-membahu memperbaiki sistem les privat mereka. Dan mulai saat ini, les privat itu telah berubah menjadi sebuah lembaga kursus bahasa Inggris yang terbesar dan nomor 1 yang ada di Cina. Mereka bertiga lalu sepakat menamai lembaga itu dengan nama New Dream. Kesuksesan yang diraih Dongking itu sukses menuai sorotan dari media. Lalu tibalah hari di mana Xiaojun ingin membahas tentang pembagian saham di antara mereka bertiga. Dengan cepat, Dongking menyuruh Xiaojun agar lebih sabar. Bagaimanapun juga, Dongking sudah membaginya secara merata. Di tengah obrolan itu, Wang Yang memberitahu bahwa lembaga kursus mereka dituntut oleh EES yang merupakan pusat pendidikan di Amerika atas penggunaan materi TOEFL tanpa izin. Untuk membereskan masalah itu, Xiaojun langsung pergi ke Amerika. Namun sesampainya di sana, Xiaojun sama sekali tak menemukan titik terangnya. Ketika sedang berjalan, Xiaojun tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Dan tanpa basa-basi, Xiaojun menyampaikan idenya kalau dia ingin Dongking mendaftarkan lembaga kursusnya ke pasar saham Amerika agar bisa go public, gak hanya di Cina saja, tapi juga seluruh dunia. Mendengar itu, Dongking tentu saja menolaknya. Dongking pun lalu curhat ke Wang Yang tentang ide Xiaojun itu. Bagi Dongking, Xiaojun makin kesini, makin kesana, makin kemana-mana. Seolah-olah Dongking harus selalu tunduk dengan omongannya. Padahal udah jelas-jelas bahwa Dongking lah yang membangun lembaga kursus ini dari nol. Di tengah rapat mengenai pembahasan pembagian saham, Dongking dan Xiaojun kembali terlibat dalam perselisihan. Gak ingin suasana semakin runyam, Wang Yang lantas buru-buru meleraikan. Namun tiba-tiba saja setelah kondisi kembali normal, Dongking mengadakan rapat lagi. Kali ini membahas rencana tentang New Dream yang mau go public. Mendengar itu tentu saja Dongking menentangnya abis-abisan. Amarahnya kemudian menyulut saat tak ada satupun yang berpihak dengan pendapatnya. Lalu Dongking dan Xiaojun pun kembali bertengkar. Wang Yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Ia kemudian memberikan kedua sohibnya yang seperti Tom and Jerry itu sebuah undangan pernikahannya. Di hari pernikahannya, Wang Yang secara nggak langsung menyinggung tentang pertemanan yang pecah gara-gara perbedaan pendapat. Mendengar itu, baik Dongking maupun Xiaojun langsung tertegun. Dan seusai acara, mereka bertiga pun kembali berkumpul. Di situ mereka mulai mencurahkan segala isi hati mereka. Dongking lalu mencoba berdamai dengan Xiaojun. Namun dengan tegas, Xiaojun menolaknya. Xiaojun gak lagi percaya kalau Dongking adalah temannya. Xiaojun menjelaskan jika surat yang ada di kamusnya waktu itu ternyata untuk ditujukan pada dirinya sendiri, bukan untuk Dongking.
Merasa selama ini telah tertipu sebagai orang bodoh, Dongking pun hanya bisa istighfar. Dan sesaat kemudian, Xiao Jun dan Dongking kembali berdebat, dan kali ini saling menyalahkan. Xiao Jun yang sudah muak dengan semuanya segera beranjak pergi, dan begitupun dengan Wang Yang yang segera menyusul meninggalkan Dongking sendirian. Dan mulai saat itu mereka mulai berjalan sendiri-sendiri. Di tengah kesendiriannya, Dongking gak sengaja berpapasan dengan Sumei yang ternyata telah menikah dan memiliki seorang anak. Dengan sepenuh hati, Sumei mengatakan bahwa dirinya ikut bangga atas semua pencapaian yang Dongking raih saat ini. Mendengar ucapan Sumei barusan, Dongking pun langsung menangis terharu. Beberapa saat kemudian, kabar tuntutan ESS terhadap New Dream semakin tersebar luas. Dan untuk itulah Dongking, Wang Yang, dan Xiao Jun pun mau gak mau bersatu kembali. Demi menuntaskan masalah tuntutan dari ESS, mereka lalu pergi ke Amerika. Sebelum menemui ESS, mereka bertiga memutuskan untuk makan di restoran tempat Xiao Jun dulu bekerja. Di situ Xiao Jun akhirnya menceritakan semuanya, bahwa dirinya begitu ngotot ingin New Dream go publik agar orang-orang Amerika tidak lagi merendahkan mereka. Waktu itu ketika akan menemui Tuan Bernard, Xiao Jun sampai harus menunggu selama 8 jam. Dan setelah menunggu selama itu, Xiao Jun baru diberitahu bahwa Tuan Bernard sedang sangat sibuk dan tidak bisa ditemui. Ketika pertemuan dengan ESS sedang berlangsung, Dongking tanpa basa-basi segera menunjukkan kebolehannya dalam berbahasa Inggris dan mengenal pasal-pasal hukuman yang menjerat kesalahan lembaganya. Hal itu lantas membuat pihak ESS tercengang. Meski Dongking mengajarkan TOEFL dari materi dan soal ujian ESS, tapi Dongking yakin mereka berhasil menaklukkannya dengan jerih payah, bukan karena sebuah kecurangan. Lalu Dongking menambahkan kalau mulai detik ini, Dongking telah memutuskan akan mendaftarkan New Dream ke pasar saham di Amerika. Setelah berhasil membungkam ESS, mereka bertiga lekas mengunjungi lab tempat Xiao Jun dulu bekerja. Dan betapa kagetnya Xiao Jun saat mengetahui lab itu atas nama dirinya. Rupanya Dongking sengaja berdonasi menggunakan nama Xiao Jun. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun berhasil mendaftarkan New Dream ke pasar saham hingga menjadi perusahaan edukasi Cina yang memiliki kapitalisasi pasar saham senilai $3 miliar.